Maiketan Podcast, ngobrol singkat seputar Hari Kartini dengan tema Perempuan Berdaya, Mental Terjaga bersama psikolog Adias Nugraheni dari Puskesmas Cengkareng. Halo Kak Dias, sebenarnya apa sih makna perempuan berdaya itu? Oke, arti dari perempuan berdaya. Kak Vera, kalau kita membahas tentang perempuan berdaya, biasanya nih Kak, loh ya, yang terbayang pertama kali di benak kita adalah sosok wanita yang punya karir, kemudian penuh prestasi, Benar. mandiri secara finansial, ya pokoknya sukses lah. Itu nggak salah sih. Tapi kembali lagi ke pertanyaan tadi, kalau makna atau arti perempuan berdaya, esensi perempuan berdaya itu adalah perempuan yang dia punya kendali atas hidupnya. Dia tahu apa yang dia ingin tuju dalam hidup, dia tahu apa yang dia butuhkan, kemudian dia berani mengambil pilihan-pilihan dalam hidup tanpa terus-menerus ditekan atau karena faktor eksternal dari dirinya. Jadi kata kuncinya adalah perempuan yang bisa punya kendali atas dirinya sendiri ya Kak ya. Nah di era sekarang itu kan udah berkembang dari zaman dulu ya Kak ya. Tantangan mentalnya pasti berbeda ya. Bisa dijelaskan seperti apa nggak Kak? Oke. Baik, tantangan mental perempuan di era yang dulu dan sekarang tentu berbeda ya Kak. Kalau dulu eranya itu kan perjuangannya emansipasi wanita. Di zaman era Kartini, kemudian Dewi Sartika, Nyi Ahmad Dahlan, itu bagaimana caranya perempuan itu punya akses, punya hak dan kesempatan perlakuan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, sosial, ekonomi, dan politik. Kalau saat ini, rasanya kita sudah mencapai emansipasi itu. Perempuan sudah tidak lagi dipandang sebagai konco-winking atau posisinya sebagai second line di struktur sosial. Kalau dulu perempuan itu kan tantangannya dia bisa 3M istilahnya. Maca, masak, mana. Maca itu bersolek, merias dirinya. Kemudian masak itu urusan dapur, mengurus rumah tangga. Dan mana itu urusan reproduksi, ranjang. Bagaimana dia juga merawat dan mengasuh anak-anak. Kalau saat ini, justru tantangan itu hadir pada ekspektasi terhadap perempuan. Perempuan saat ini itu kita dituntut untuk selalu serba bisa. Menjadi perempuan yang punya karir, menjadi ibu yang selalu hadir, pasangan yang suportif, dan dituntut untuk selalu tampil apik di depan khalayak, gitu ya. Terlebih dengan adanya kehidupan sosial media, hidup itu sudah seperti etalase Kak. Ya kita bisa lihat kehidupan orang lain. Nah itu menjadi rentan bagi perempuan untuk membandingkan dirinya dengan orang lain, gitu. Nah kadang kita merasa sebagai perempuan, kayaknya aku nggak sebagus itu, aku orang yang gagal ya, aku buruk ya, aku nggak sukses. Nah itu yang justru menjadi tekanan untuk perempuan saat ini, standar-standar yang terus menerus kita lihat dari media, yang sebenarnya itu kita create sendiri juga. Artinya perempuan dengan banyak peran dan juga tantangan yang luar biasa tadi, wajar nggak sih Kak kalau perempuan itu kadang merasa lelah dengan dirinya sendiri ya? Perempuan dengan berbagai peran tadi tentu sangat rentan juga untuk merasa lelah. Tapi kadang perempuan tuh nggak sadar Kak kalau dia lelah. Berarti perempuan tuh kadang merasa nggak sadar kalau dirinya itu merasa lelah. Nah lalu gimana sih Kak tanda-tandanya ketika seorang perempuan itu lelah secara mental? Ya, tandanya yang pertama, biasanya perempuan itu mulai sensitif Kak, mudah marah atau baper istilahnya pada hal-hal yang sepele. Kemudian yang kedua, itu kita rasanya nggak ada semangat untuk menjalani hari. Kita kehilangan minat akan hal-hal yang sebelumnya kita bisa menikmati. Misalnya awalnya suka jajan, suka jalan, trekking, tapi tiba-tiba rasanya kayak capek ya, kok males ya. Kemudian yang ketiga, biasanya ada perubahan pada interaksi sosialnya. Dia mulai menarik diri, merasa nggak nyaman bertemu atau berkumpul dengan orang lain. Kemudian yang terakhir pasti ada perubahan di pola tidur maupun pola makannya kan. Kalau pola tidur bisa jadi dia tidurnya kurang karena pikirannya berisik, overthinking. Bisa juga malah rasanya capek, pengen tidur terus. Atau dimakan, jadi kurang selera makan, makannya berkurang atau justru overeating juga. Dari sekian banyak tanda-tanda tadi, perempuan tuh harus mulai mengenal dirinya lebih dalam lagi ya Kak ya. Nah ada tips nih Kak, cara sederhana buat mengatasi mentalnya perempuan kalau misalnya udah lelah kayak gitu Kak?
Kalau untuk mengatasi mental perempuan yang sudah lelah, sebenarnya kita perlu menyadari. Tadi tanda tanyanya sudah ada. Kalau itu muncul, maka kita perlu berefleksi sebenarnya apa sih sumber kelelahan ini? Apa sih stres yang aku alami misalnya? Kita bisa fokus kepada solusinya gitu, atau bisa mencari bantuan. Sekarang bantuan profesional sudah sangat terbuka ya Kak. Di Jakarta puskesmas semua ada psikolognya. Namun paling baik itu sebenarnya adalah menjaga kesehatan mental. Karena menjaga, namanya prevensi itu lebih baik daripada mengobati. Kalau untuk menjaga, kita bisa yang pertama Kak selalu menyadari dan bisa membuat prioritas atau bersikap rasional terhadap banyaknya peran yang kita punya. Karena perannya banyak. Kita perlu untuk bisa berkata cukup. Tidak semua hal itu harus sempurna, tidak semua hal harus diselesaikan saat ini juga. Kita perlu memiliki batasan yang tanpa rasa bersalah gitu ya Kak. Karena kan kalau mau kita turutin ya Kak, kita tuh kerja nggak cuma dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Bisa aja 24 jam. Tapi kan kita harus tahu batasan. Oh, ini waktunya aku sedang bersama keluarga. Ini waktunya aku self care. Sekalipun ada request kerjaan di jam 8 malam kan itu bisa kita tunda besok gitu. Kemudian yang kedua Kak, kita juga perlu meluangkan waktu dengan diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk melakukan hobi, untuk mengeksplorasi hal-hal yang menyenangkan, yang menurut kita menarik sesuai minat atau value kita. Dan penting juga Kak untuk punya waktu kita berkontemplasi secara spiritual. Ya, kita bisa melakukan praktek-praktek ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kenapa ini penting? Karena kita supaya selalu ingat tentang hakikat atau tujuan diciptakannya kita. Itu sangat menjaga kewarasan kita di tengah kehidupan yang dar-dar ini Kak. Dan yang terakhir, milikilah waktu untuk bersama dengan orang-orang yang terkasih. Keluarga, sahabat, teman. Jadi bersosialisasi, berbagi, dan cerita kalau perlu dengan orang yang kita bisa percaya. Tips tadi itu bermanfaat bagi kita semuanya nih Kak. Nah, karena ini Hari Kartini nih, ada pesan nggak untuk perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita? Baik, untuk Hari Kartini, saya memiliki pesan untuk perempuan-perempuan di sekitar kita, untuk diri saya sendiri dan juga Kak Vera. Marilah kita untuk bisa menjadi perempuan yang selalu dapat terhubung dengan diri kita sendiri. Tidak terus-menerus terhubung dengan ekspektasi dunia luar saja. Kenapa? Karena dengan terhubung dengan diri kita sendiri, disitulah mental kita bisa terjaga. Dan dengan mental yang terjaga, itu kita bisa menumbuhkan keberdayaan perempuan yang sejati. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Perempuan berdaya, mental terjaga.